harapkan guru-guru juga sudah bisa atau biasa menggunakan Microsoft Office ini. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Hutin. Jadi di dalam materi yang akan kita sampaikan ini, inilah yang akan Bapak Ibu terapkan di lapangan. Jadi mungkin Bapak Ibu di dalam penyusunan RPP atau menggunakan aplikasi, sudah menggunakan aplikasi yang lain, silakan. Tidak berarti apa yang kami sarankan ini wajib Bapak Ibu ikuti, tidak. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu mudah menggunakannya atau lebih efisien dan sebagainya, silakan. Kita hanya membekali di lapangannya. Di lapangan nanti Bapak Ibu sudah ada semacam ilmu untuk melakukan BDR ini. Kemudian seandainya kegiatan COVID ini sudah berakhir, tidak berarti apa yang kita dapatkan, aplikasi segala macam ini hilang begitu saja. Karena aplikasi ini diciptakan bukan zamannya COVID, dia sudah digunakan bertahun yang lalu, cuman karena COVID ini menjadi booming. Nah, jadi macam Zoom yang awalnya memang sudah ada sejak dulu, karena sekarang beralih ke online, jadi Zoom itu very trending topik, ya dia paling tinggi di atas, banyak digunakan di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pengantar dari saya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu ya, kalau misalnya ini sambil latihan ya Bapak Ibu, kalau mikrofonnya masih hidup, mohon diapakan sendiri. Bapak Ibu bisa kok, tidak harus dari hostnya yang mematikannya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menanyakan itu boleh menekan raise hand. Jadi sambil mendengarkan Bapak Ibu utak-atiklah ini. Nah, utak-atik membiasakan menggunakan utak-atik aja lah ya. Kemudian nanti kegiatan kita ini juga akan direkam ya Bapak Ibu, akan kita rekamkan, recording, nanti bisa kita ulang kembali, mungkin Bapak Ibu bisa jalankah dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Utin. Hentikan suaranya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk kegiatan hari ini kita ada 2 kegiatan, karena terus terang kalau kemarin itu juga hampir 1-2 jam kita laksanakan karena tahap awal. Ya. Bagi kami ini juga tahap awal, bagi Bapak Ibu juga tahap awal. Tapi nanti kalau udah terbiasa, mungkin udah sebentar-sebentar udah terbiasa, saya kira Bapak Ibu udah tidak gampang lagi. Ya, terus terang aja yang disampaikan Bu Ayu memang sama, kami sekitar hampir setengah bulan, waktu bulan Maret itu, begitu sekolah dirumahkan, belajar di rumah, kami langsung pusing 7 keliling. Bagaimana cara mensiasati untuk kegiatan pembelajaran di rumah. Bolak-balik ke kantor, rapat sana, rapat sini, kita pengawas, bingung gimana nih jalan keluarnya, Beruntung kami dibimbing dari APSI Pusat untuk IT ini, ya hampir kita sampai sekarang belum selesai Bapak Ibu, kami masih sering fitcon, dan selesai mungkin sekitar tanggal 9. Jadi memang non-stop kita belajar. Kalau saya siang aja lah, kalau Bu Ayu ada yang kelas malam. Jadi kami memang pengawas berusaha untuk meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi, bukan meningkatkan lagi, tapi melompat yang tadinya masih manual, kita datang ke sekolah, tahu-tahu kami harus menggunakan IT semuanya. Oke Bapak Ibu, untuk materi hari ini, nanti saya akan menyampaikan mengenai RPP BDR, karena kemarin mungkin Bapak Ibu masih ada yang buat RPP, ada yang tidak, tapi kami harapkan untuk semua guru, baik pembelajaran lewat manapun, itu diusahakan ada RPP-nya. Ya.
Jadi Bapak Ibu apabila ditanya kepala sekolah, Bapak Ibu, mana RPP-nya sudah ada. Mungkin ada sebagian yang sudah buat, ada yang belum. Tapi kami nanti di sini akan membimbing Bapak Ibu. Bagi yang sudah bisa tidak masalah, lanjutkan. Bagi yang belum atau belum sempurna atau belum sama, silakan nanti ditingkatkan kompetensinya. Jadi semua guru pasti sudah ada dan sudah mampu. Cuma kami hanya membimbing Bapak Ibu untuk meningkatkan kembali. Jadi kami bukan mengajari di sini, tapi membimbing Bapak Ibu supaya meningkat kembali kompetensinya. Oke, Bapak Ibu, materi pertama. Kok mati suaranya? Oke, Bapak Ibu, materi pertama saya akan menyampaikan bahwa RPP yang akan kita gunakan untuk saat ini adalah RPP yang ringan, yaitu RPP 1 lembar saja, yaitu RPP BDR. Kami istilahkan RPP BDR karena kami mengambil dasarnya dari Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, ini mengenai penyederhanaan RPP dari Mas Menteri. Terus berikutnya Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Ini yang pertama kali keluar untuk Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah ini karena masih gamang Bapak Ibu, kami pun masih gamang, apalagi Bapak Ibu guru. Pengawas saja masih gamang, apalagi Bapak Ibu guru. Jadi itulah yang setelah disampaikan Bu Ayu, dan jadi kami mencari alternatif untuk pembimbingan Bapak Ibu guru kemana larinya, sampai-sampai kami mengundang waktu itu dari pengawal untuk membimbing kami dari Microsoft Teams. Yang pertama kali Microsoft 365. Nah setelah kita dapat Microsoft 365, baru kami lanjutkan ke pembimbingan di APSI pusat. Jadi pertama kali kami juga bingung, ini apa, barang apa seperti ini, wujudnya seperti ini, kok begini jadinya. Nah, hanya 3 hari, 4 hari kami langsung harus mengikuti FitCon dari APSI pusat selama 4 hari, selama 4 jam satu harinya. Pertama kali habis ikut FitCon langsung tidur lah, sampai 2 jam, 3 jam, tak kuat kami. Tapi lama-kelamaan, ya sekarang udah terbiasa, kalau saat ini jam 8 ini pagi, hari ini, seperti kemarin jam 8 pagi, saya sampai jam 4 sore. Itu non-stop di depan laptop, di depan FitCon. Dan sambil kerja, sambil bikin absen, sambil bikin lain-lain. Jadi itulah pekerjaan kalau sudah terbiasa, saya rasa juga udah tidak menyulitkan lagi. Jadi nanti Bapak Ibu, oke lah pertama kali mungkin hari ini masih agak gamang. Saya yakin dan percaya nanti kalau udah 3 kali, 4 kali sudah terbiasa. Bapak Ibu dalam mengikuti FitCon itu sebetulnya ada etikanya, ada sopan santunnya. Tapi karena nanti Bapak Ibu kami tidak usah mengajari Bapak Ibu akan belajar sendiri. Ya. Oh kalau FitCon itu seperti ini. Jadi nantinya Bapak Ibu akan terbiasa. Jadi mungkin ini tahap awal, makanya dari pagi saya lepas supaya Bapak Ibu berkomunikasi. Sampai 30 menit baru kami batasi, kita mulai baru kami mute. Ya. Nanti kami juga lepas lagi nanti kalau udah selesai. Oke ya Bapak Ibu ya. Masih saya lanjutkan lagi, masih di landasan hukum. Berikutnya yang kedua, Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa COVID-19. Nah, begitu Surat Edaran 15 tahun 2020, ini jelas terpampang apa aja tugas Bapak Ibu. Ya. Kalau yang pertama ini masih, yang penting belajar di rumah. Ya. Setelah ada penyempurnaan, keluarlah Surat Edaran nomor 15
jelas sekali di situ petunjuk pembelajarannya. Setelah ada TPRI dan lain-lain, akhirnya keluarlah. Nampak jelas Bapak Ibu di situ. Ya. Dan di nomor 15, di situ jelas disebutkan bahwa Bapak Ibu harus ada RPP. Makanya waktu kemarin langsung, oh harus ada RPP. Oke, berarti kita harus membantu Bapak Ibu. Jadi tugas pengawas itu membantu, bukan menilai Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, bukan mengawasi Bapak Ibu, tidak. Kami membantu Bapak Ibu. Makanya di sini peran kami membantu, ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang penting, kami berusaha untuk melangkah lebih dahulu untuk membantu Bapak Ibu. Itulah tugas pengawas Bapak Ibu yang saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya, ada pengawas kami harus ini, tak usah. Ya, Bapak Ibu tinggal konsultasi aja, ada kekurangan silakan tanya. Seperti yang kami sudah sampaikan, sekarang pengawas-pengawas kan udah mulai punya spesialisasinya masing-masing karena sudah banyak pengawasnya. Jadi Bapak Ibu tinggal konsultasi apa yang diperlukan. Kalau IT ke Bu Ayu, mungkin dengan pembelajaran, RPP dan lain-lain, mungkin ke Pak Bagio, terus kebijakan mengenai visi misi ke Bu Im, kalau mengenai bahasa itu ke Bu Reni, ya. Atau Pak Tamsir, penulisan mengenai penulisan buku dan lain-lain ke Pak Tamsir. Jadi di sini sudah mulai lengkap ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tinggal butuh apa Bapak Ibu tinggal hubungi pengawas binaan, nanti pengawas binaan akan membawa timnya. Ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu, biarpun pengawas datang satu rombongan, anggap aja Bapak Ibu itu kawan Bapak Ibu ya. Karena kami di sini perannya bukan mengawasi atau menilai atau mengevaluasi Bapak Ibu, kami membantu Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu untuk kedepannya. Jadi di kami yang pertama ini menekankan di RPP-nya. Berikutnya di RPP 1 lembar tetap kita menggunakan kita sederhana sekali, yaitu hanya ada 3 komponen, yaitu tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Tapi bukan hanya ini yang Bapak Ibu tulis di lembar RPP, kami harap Bapak Ibu identitas juga tetap harus dibuat. Identitas harus dibuat. Kalau nanti Bapak Ibu akan disupervisi oleh pengawas, Bapak Ibu usahakan diusahakan dalam identitas itu ada nama Bapak Ibu. Karena kami nanti kalau ingin supervisi Bapak Ibu, kami bukan datang ke sekolah Bapak Ibu selagi masa COVID ini, kami akan mengirim aplikasi aja, tolong diisi menggunakan Google Form atau Jot Form. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngisi RPP yang Bapak Ibu, identitas, copy nanti ditaruhkan di identitas. Terus tujuan pembelajaran Ibu copy, di paste di Google Form-nya di identitas. Jadi nanti kami udah siapkan kolom-kolomnya, Bapak Ibu tinggal copy paste, terus kirim. Nanti kami di sini punya, oh ini dari ibu dari A, SMP A, jadi kami punya semua di sini. Jadi bukan kami akan, oh ini salah, coret-coret udah nggak berlaku lagi yang seperti itu. Jadi kami membantu Bapak Ibu. Kalau nanti kurang, mungkin kami akan melalui WA atau melalui telepon untuk memberitahu itu. Atau Bapak Ibu mau konsultasi juga silakan lewat WA pengawas ya. Jadi Bapak Ibu bisa meminta, apabila Bapak Ibu memerlukan, bisa meminta pengawas untuk membimbing Bapak Ibu. Nggak usah Bapak Ibu segan atau apa, dan kami juga nggak menuntut apa-apa. Begitu Bapak Ibu minta pembimbingan atau peningkatan kompetensi, kami dengan senang hati akan melayani dan akan menjadwalkan. Ya. Kalau sekarang ini kami bukan diminta, kami yang akan memberikan. Ya. Jadi kami mohon untuk yang akan datang Bapak Ibu silakan, kalau masih, oh ya mengenai RPP kami masih kurang, Pak Utin tolong Bitcoin lagi. Nah kami akan buka lapak, ya, jualan kami akan buka lapaknya. Oke, masuk lagi ke RPP 1 lembar. Jadi nanti tujuan pembelajaran Bapak Ibu tak usah banyak-banyak untuk masa COVID ini. Tujuannya, targetnya diutamakan adalah karakter dan kecakapan hidup. Terus materinya tidak usah sampai sesuai dengan target kurikulum. Tidak usah mencapai target kurikulum. Istilahnya targetnya harus sampai tingkat berapa, kita gunakan hanya ya tingkat 1, tingkat 2.
Itu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami. Kalau yang biasanya sampai tinggi apa? Pengetahuan yang tingkat 4, kita mungkin tingkat 2. Harusnya sampai hot, ini tidak sampai. Karena apa? Karena masa COVID. Ini memang udah di surat edaran udah dicantumkan di situ, jadi kita tidak ada target untuk harus sampai tuntas kurikulumnya. Yang penting Bapak Ibu, kita karakter dan kecakapan hidup. Karakter dan kecakapan hidup ini diutamakan untuk berhubungan dengan era masa COVID, untuk penanggulangan, untuk menghindari, untuk menjaga kesehatan. Demikian juga keterampilan, nanti juga keterampilannya mengenai menjaga kebugaran, bagaimana caranya, pola makannya bagaimana, cara berbicara bagaimana. Nah, itulah yang bekal-bekal Bapak Ibu untuk disampaikan kepada siswa. Selain materi dari kurikulum. Itu tujuannya. Berikut langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu akan ada RPP 3 RPP. Oh, banyak betul. Padahal satu materi kok bisa 3. Iya, Bapak Ibu. Kita lihat kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah ternyata ada 2 jalan untuk pembelajaran di sekolah. A, contohnya dengan apa? Dengan daring. Oh, daring satu. Yang kedua dengan luring, di luar jaringan. Berarti Bapak Ibu ada 2 RPP. Itu. Buat 1, itu kebijakan sekolah. Yang penting Bapak Ibu, kalau mau buat 2, alangkah baiknya. Buat 1, yang 1 tinggal bedain aja. Kalau ini daring, ini luring. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 RPP. Tentu Bapak Ibu nanya, yang satu lagi apa? Yang satu lagi Bapak Ibu menggunakan gabungan antara daring dan luring. Apabila dua-duanya bisa dilakukan, menggunakan gabungan, silakan. Pembelajarannya lewat daring. Penilaiannya lewat luring. Boleh? Boleh. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Itu di langkah-langkah pembelajaran. Jadi, RPP, kalau 1 RPP berarti sekolah saya pakai daring semua. Hanya 1 aja. Sekolah saya ada 2. Oh, yang 1 saya menggunakan Zoom dan lain-lain, menggunakan WA dan lain-lain. Saya akan menggunakan yang 1 ini menggunakan modul. Nah, nanti modul supaya nyampe siswa bagaimana? Itu nanti Bapak Ibu tergantung dari kebijakan sekolah. Bapak Ibu tidak bisa melangkah sendiri-sendiri. Usahakan tetap berkoordinasi dengan sekolah. Jadi kebijakan sekolah yang akan mengatur Bapak Ibu. Nanti jangan sampai, pengawas nyuruh kami datang ke rumah-rumah siswa. Jangan. Kami di sini membantu Bapak Ibu menyiapkan administrasi dan lain-lain. Pelaksanaannya itu Bapak Ibu kebijakan sekolah. Ya. Terus kalau modul bagaimana? Terus yang fotokopi siapa? Terus buat bahan ajarnya siapa? Silakan dengan kebijakan sekolah. Istilahnya berkomunikasi dengan sekolah. Ini untuk mengatasi ini bagaimana caranya. Karena semuanya harus mengikuti kebijakan sekolah. Jadi langkah-langkah pembelajarannya tetap sama. Nanti saya akan di bawah slide ketiga, keempat saya akan menjelaskan. Terus penilaian nanti Bapak Ibu, penilaian boleh dibantu oleh orang tua. Karena kita di sini adalah karakter dan kecakapan hidup yang diutamakan. Materi tidak harus mencapai target kurikulum. Jadi apakah boleh untuk menilai sikap dan lain-lain ini kita minta bantu orang tua? Boleh Bapak Ibu. Bahkan kemarin sudah dicoba, banyak Bapak Ibu guru yang sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, sehingga nilai Bapak Ibu masuk dari orang tua. Terus anak-anak juga banyak orang tua melaporkan, anak saya sekarang sering berebut, mau menyapu, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Sering mencuci tangan, terutama sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain-lain. Ya. Jadi, disitulah peran orang tua. Jadi, dengan adanya era COVID ini, Bapak Ibu harus aktif berkomunikasi dengan orang tua. Wah, Pak, menimbulkan bla bla bla, Pak, berarti Pak. Ya, Bapak Ibu tinggal
mengikuti kebijakan sekolah. Pandai-pandai Bapak Ibu untuk mengatur ritmenya. Untuk penilaian kembali lagi boleh dibantu oleh orang tua. Terus materinya, kalau materi bagaimana? Boleh melalui foto. Terus kalau yang pakai modul gimana? Ya modulnya dikumpulkan. Bagaimana mengumpulkan modul? Itu tergantung dari kebijakan sekolah nantinya. Atau apa yang sudah dilaksanakan sekolah, bagaimana? Saya rasa sudah banyak strategi dari sekolah untuk mengumpulkan. Abang pertemuan di sini gak di sekolah dulu, Jan? Jadi di RPP 1 lembar ini kita yang penting Bapak Ibu ada arahannya, mau apa ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan, di situ ada tercantum. Tapi jangan hanya buat RPP tapi Bapak Ibu tidak melaksanakan. Tapi saya rasa Bapak Ibu di sini tidak ada yang seperti itu, dan itu udah masa lalu. Masa sekarang apalagi dengan adanya peningkatan kompetensi yang melompat ini, Bapak Ibu saya rasa akan lari untuk mengejar supaya bisa setara dengan zaman milenial. Oke, nanti Bapak Ibu di dalam RPP, Bapak Ibu selain identitas, kami minta supaya ada jenis kegiatannya. Kegiatannya biasanya ada tugas individu. Terus sumber belajar, Bapak, berarti tidak tetap tiga komponen yang diutamakan. Kalau nggak ada identitas, Bapak Ibu, kami nanya, ini RPP siapa? Sekolah mana? Ya. Tapi kalau terus kok nggak ada, kalau nggak ada kegiatan belajar dan sumber belajarnya, Bapak Ibu belajar dari mana? Sumber belajar dari mana? Ini hanya pelengkap supaya Bapak Ibu lebih memudahkan Bapak Ibu dan memudahkan kami pengawas untuk melihat Bapak Ibu, ya, pelaksanaan pembelajarannya. Yang jelas tujuan pembelajaran itu wajib, kegiatan pembelajarannya itu wajib, dan penilaian itu wajib. Nanti di sini RPP saya contohnya ada 2 penilaian, ada yang langsung dari gurunya aja, ada yang tidak, ibaratnya melalui gurunya aja, bukan langsung menilai gurunya, istilahnya menilainya tetap kalau pakai modul ya di modul, tidak langsung melihat langsung seperti pembelajaran tatap muka, tidak, ya. Ataupun lewat, kalau yang lewat daring nanti lewat foto, ataupun lewat, biasanya banyak lewat foto, lewat WA. Terus ada lagi yang menggunakan jalur dibantu oleh orang tua. Jadi boleh kombinasi, boleh Bapak Ibu. Ini tergantung dari Bapak Ibu, dan nanti kebijakan sekolah juga akan mengarahkan Bapak Ibu. Sebetulnya kemarin kalau kita tahu COVID bakalan seperti ini, tentu tidak seperti ini kejadiannya. Tapi karena kita juga nggak tahu, orang pada waktu itu hari Sabtunya saya masih ke Senin saja saya masih ke sekolah, tahu-tahu hari Selasa sudah harus di rumah. Jadi memang terkaget-kaget, ya kami pengawas juga mohon maaf, sampai hampir setengah bulan lebih kami mondar-mandir di kantor dinas untuk konsultasi, berkoordinasi apa yang akan kami lakukan. Ya. Oke, lanjutnya slide yang ini lewat daring. Kalau lewat daring contohnya kegiatan pembelajarannya secara daring atau lewat apa Bapak Ibu yang lebih tahu. Terus guru-guru mengajarkan. Jadi apa yang Bapak Ibu akan lakukan, Bapak Ibu tulis saja di kegiatan pembelajarannya. Itu aja. Melalui apa, tulis saja, nggak apa-apa. Ya, terus ada pertanyaan-pertanyaan juga tulis saja di situ. Jadi tidak, Bapak Ibu tidak usah gimana-gimana gitu, tulis saja. Ibaratnya tuh yang ringkas, padat, dan jelas. Ya. Terus bedanya dengan yang luring. Nah, kalau luring nih secara luring, penggunaan siswa memandu, guru mengarahkan dan memandu siswa untuk menggunakan modul. Kalau Bapak Ibu membuat modul, kalau hanya membuat tugas, ya jangan Bapak Ibu. Ya, kalau ada mau buat tugas saja Pak, ya diusahakan ada bahan ajar. Bapak Ibu kirimkan bahan ajar supaya anak-anak itu tidak bingung. Ya. Jadi tidak asik tugas terus orang tuanya sampai ngeluh. Jangan Bapak Ibu ya. Ada bahan ajarnya, Bapak Ibu tulis ringkas. Ya.
Nah, sedikit-sedikit lah. Mungkin kalau kemarin awal-awal Bapak Ibu masih gampang, tapi kalau sekarang-sekarang ini mulai tanggal 2 kemarin saya rasa sudah mulai tertata, apalagi dengan adanya arah BDR ini, Bapak Ibu lebih tertata lagi, udah jelas arahnya. Bahkan kita juga akan melaksanakan ujian semester yang tadinya kemungkinan besar ditiadakan, tahu-tahu kok muncul. Karena apa? Karena perkembangan. Ternyata kita awalnya masih gampang, bingung mau ngapain. Nah, sampai UN ditiadakan. Nah, terakhir ternyata sudah membekali guru sebagian, dan guru-guru juga udah mulai siap, siswa juga udah mulai terbiasa, akhirnya pas diusahakan diadakan. Jadi Bapak Ibu sudah persiapan untuk membuat penilaian, bagaimana penilaian, nanti itu akan disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah sering koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan kami selalu memberi lewat kepala sekolah. Ya, seperti kemarin kami juga sudah rapat dengan kepala dinas, dan kami juga sudah memberikan arahan dari lewat kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah lah yang akan memberi kebijakan ke Bapak Ibu semuanya. Oke, saya rasa RPP 1 lembar yang membedakan hanya daring, luring, atau gabungan, tidak ada yang lain. Jadi RPP-nya boleh seperti yang pada waktu normal, cuma bedanya ya sekarang ini lewat daring dan luring atau gabungan. Terus penilaiannya boleh dibantu oleh orang tua, boleh guru sendiri yang menilai. Oke, Bapak Ibu, karena waktu nanti waktunya hanya sampai jam 9. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak, kami akan lanjut ke Bu Ayu, karena materi kita cukup 2, dan kita targetkan nanti jam 10.30 Bapak Ibu sudah tutup kelas kita. Usahakan. Tapi kalau kemarin molor hampir sampai jam 11. Ya. Karena apa? Karena gurunya tak mau berhenti, asik terus, akhirnya kami yang memberhentikan. Oke, kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, kami silakan ke Bu Ayu. Nanti kalau Bapak Ibu perlu file ini, Bapak Ibu bisa minta tolong sekolah-sekolah yang binaan saya sudah sharekan videonya. Di situ ada videonya, ya, di-sharekan videonya, dan ada link untuk mengisi RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis. Biarlah masuk ke saya semua, nanti saya kumpulkan, ya, akan saya lihat. Nanti saya bagi dengan pengawas-pengawas binaan. Oke, Bapak Ibu, saya cukup. Saya serahkan kami serahkan kembali ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Oke, Bu Ayu. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Utin atas presentasinya. Jadi berikutnya kita buka sesi tanya jawab dulu ya Pak Utin ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, mohon tekan dulu raise your hand. Jadi saya bisa melihat di peserta ini siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Jadi akan saya silakan. Oke, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi Bu Ayu biar cepat. Bentar Pak. Siti Murni Pak, Ibu Siti Murni, silakan Bu Siti Murni. Ditekan ininya aja untuk suaranya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Utin atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi saya agak terlambat pas di bagian RPP 1 lembarnya Pak, untuk perbedaan antara RPP 1 lembar daring dan yang luringnya. Mohon penjelasannya Pak kembali. Maksud saya di 1 poin aja, di inti khususnya gitu perbedaannya Pak. Baik Pak, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya RPP luring dan daring sama Bapak Ibu. Cuma
yang memfasilitasi fasilitas yang kita gunakan atau kelasnya yang kita gunakan. Kalau daring itu menggunakan jaringan internet, kalau luring itu menggunakan modul tugas atau apa secara manual. Nah, untuk supaya modul ini sampai kepada siswa ataupun tugas sampai ke siswa atau bahan ajar ini sampai ke siswa, itu tergantung nanti oleh kebijakan sekolah. Pada intinya kegiatannya itu urutannya sama, kegiatannya sama, cuma membedakan adalah fasilitas yang digunakan lewat daring atau luring. Itu aja Bapak Ibu. Oke Bu Ayu, saya mohon maaf langsung saya jawab karena mengingat waktu ya Bu Ayu ya. Karena Bu Ayu perlu waktu lama. Oke, lanjut Bu. Oke, silakan Bu Ayu, lanjut kalau masih ada lagi. Halo Bu Ayu. Halo, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Lanjut Bu Ayu. Nggak ada pertanyaan satu lagi nih Pak dari Ibu Helvi Yuntati. Ayo silakan Ibu langsung aja bertanya. Ibu apakan suaranya? Aktifkan suaranya. Halo? Oke, silakan Ibu, Bapak Ibu yang akan bertanya silakan, kami masih tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Utin. Ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tentunya merupakan hal yang harus diterapkan, terutama bagi para guru yang masih melakukan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah guru yang mengajar di kelas 7 dan 8 memberikan tugas-tugas. Apakah tugasnya memberikan pembelajaran atau berbentuk penilaian? Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, laporan yang nanti akan diberikan oleh para guru itu berarti berupa RPP. Kalau memang ada penilaian ya Pak ya, yang harus dikumpulkan dari sekolah kepada pengawas. Ya kalau kami kan binaan Pak Utin ya Pak Utin. Jadi supaya nanti Bapak Ibu yang juga ikut dalam kegiatan hari ini menyiapkan apa-apa yang sudah diberikan kepada anak dan laporannya itu harus dilengkapi, baik itu berupa RPP-nya, kemudian penilaiannya, gitu. Kemudian yang kedua untuk ujian penilaian akhir semester. Ya, penilaian akhir semester. Nah, soalnya kalau oleh daring atau luring. Karena soal daring dan luring sama ya, Pak ya? Sama, Bu. Berarti soalnya sama, Pak ya, guru-guru tersebut harus melakukan kisi-kisi seperti biasa, Pak ya? Ya, seperti biasa, Bapak Ibu. Iya, baiklah. Hanya itu yang perlu saya sampaikan supaya ada keseragaman. Karena di sini mumpung kumpul beberapa sekolah, jadi biar semua kita tahu, Pak ya, kita manfaatkan waktu itu. Pak, sebenarnya itu saja yang saya tanyakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke. Baik, terima kasih Ibu Elvi. Kemudian satu lagi Pak, ada satu lagi.
dari Pak. Langsung aja, Bu. Satu lagi, Pak ya. Oke, silakan Bapak yang sudah mengajukan Parjiman kalau nggak salah ya. Ya. Ya, silakan. Diapakan suaranya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mau bertanya RPP daring maupun luring. Nah, tentunya nanti setelah ini kita menghadapi adanya new normal. Nah, untuk new normal nanti Pak, apakah RPP ini ada penyesuaiannya atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bayu, saya langsung jawab atau gimana? Bapak langsung jawab. Silakan langsung. Oke, yang untuk menanggapi yang nomor 2, kami mengharapkan Bapak Ibu seperti biasa Bapak Ibu, bahwa untuk menyusun soal juga harus ada kisi-kisi seperti biasa. Jadi mungkin kalau kemarin datang di sekolah, kerjakan di sekolah, tapi ini tanggal 5 Bapak Ibu kan harus ke sekolah. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk bekerja silakan digunakan waktunya untuk di sekolah mulai tanggal 5, kalau nggak salah menurut edaran itu kan tanggal 5 Bapak Ibu kembali ke sekolah, harusnya kemarin mulai tanggal 2. Tapi dari kebijakan dari tim penanggulangan COVID nasional tanggal 4 baru lepas, berarti tanggal 5 Bapak Ibu sudah harus datang ke sekolah. Dan Bapak Ibu perlu ingat, saya ingatkan kembali di sini bahwa absensi selama 1 minggu tanggal 5 mulai tanggal 5 sampai minggu berikutnya kami akan pantau, bukan kami yang mantau Bapak Ibu, kami ditugaskan dinas untuk memantau Bapak Ibu guru, apakah hadir apakah tidak. Kalau yang di Karimun Bapak Ibu kami akan datang ke sekolah, cuma kalau yang di luar Karimun mungkin kami akan harus menyeberang, kami masih agak trauma. Jadi yang di dalam Karimun sendiri nanti kami akan datang ke sekolah Bapak Ibu. Mungkin 1 hari kita selesai atau 1 hari kita bergilir, kurang tahu nanti, ataukah bersama-sama nanti pengawas rombongan, kita juga belum tahu, nanti kita sesuaikan. Jadi mulai tanggal 5 Bapak Ibu tetap absensi lengkap karena ya, absen ditegaskan sama dinas agak rawan untuk 1 minggu dan seterusnya sih sebetulnya. Cuma kita untuk aja bahwa setelah tanggal 5 supaya jangan terlalu masih kenyamanan, ini kita harus ke sekolah. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa tanggal 5 saya ingatkan. Terus mengenai pembelajaran apa yang harus dikumpulkan, tadi sudah. Kami laporan Bapak Ibu kegiatan sehari-hari tetap dikumpulkan ke sekolah, dan itu nantinya laporan itu akan dibawa ke dinas, dilaporkan ke dinas ya bahwa sekolah Bapak Ibu tetap berjalan. Nah, itu dia. Berikutnya mengenai laporan penilaian segala macam, seperti biasa kami juga akan tetap melihat. Supervisi mungkin kami akan kirimkan formnya, nanti Bapak Ibu yang isi, ya tidak. Contohnya kemarin saya udah uji coba di salah satu sekolah, ya di guru PJOK kemarin juga saya kalau nggak salah ingat saya juga udah apa belum ya? Tapi yang di sekolah saya udah pasti pernah melakukan, salah satu sekolah saya uji coba menggunakan instrumen penilaian dan guru-guru menjawab ya tidak. Saya bilang kalau yang tidak melaksanakan jangan ditulis. Ini, nah dengan adanya instrumen ini Bapak Ibu secara daring menguji Bapak Ibu, kejujuran Bapak Ibu, karakter Bapak Ibu. Kalau dilaksanakan, kalau tidak ya tidak. Jadi kami tetap mengedepankan bahwa tetap kami akan mendepankan bahwa Bapak Ibu tetap usahakan tetap melaksanakan sesuai dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Oke, itu aja yang mengenai dari Ibu Yulfi apa tadi. Berikutnya dari Pak Parjiman, RPP new normal. Nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah di new normal kita akan belajar full di sekolah ataukah ada nanti dibagi. Contohnya
kita kan belum bisa lihat apa yang terjadi. Jadi nanti kalau perubahan pola pembelajaran, tentu RPP-nya menyesuaikan, bukan dirubah RPP-nya, menyesuaikan. Contoh nih kan RPP 1 lembar yang saya gunakan kan RPP yang biasa digunakan hari tatapan langsung. Cuma bedanya kalau kemarin kita langsung di situ berbicara, sekarang ini lewat WA, lewat Zoom, lewat dan lain-lain, ataupun kirim modul. Itu bedanya di situ aja. Ya. Nah nanti tinggal di new normal ya RPP yang Bapak Ibu mamanya sudah buat ya tinggal disesuaikan aja. Kan belum dicetak Bapak Ibu. Kecuali RPP yang semester kemarin apa ya yang udah cetak tebal-tebal. Kalau sekarang kan Bapak Ibu belum sempat mencetak karena kemarin saya juga ada yang sudah ada yang belum ya. Kemarin kalau di MGPPJUK kan dalam masa pembimbingan cuma waktu mau pertemuan yang pertama gagal, terus mau pertemuan kedua kena COVID ya, masa COVID. Jadi sampai sekarang kemarin udah mau nyoba penyusunan tapi belum jalan. Akhirnya saya buat video, saya sudah kirim ke guru-guru PJOK dan saya buat formnya mengenai Google Form, yang ngirim baru 4 orang. Dari sekian guru yang ngirim baru 4 orang atau 5 orang. Saya masih menunggu. Kalau nanti nggak dikirim-kirim mungkin saya akan kirim juga lewat WA bahwa Bapak Ibu guru tetap wajib mengirim RPP ke pengawas. Kenapa? Karena untuk supervisi. Jadi tetap Bapak Ibu, bukan begitu Bapak Ibu kita belajar di rumah kami lepas, tidak, kami tetap. Cuma kemarin awal memang lepas karena apa? Karena pengawas juga belum punya kompetensi untuk itu. Tapi kalau sekarang ini kan pengawas sudah bisa, jadi ya kami lakukan. Oke, gitu Pak Barjiman ya. Oke, karena waktu sudah lewat 1 menit, Bu Ayu silakan Bu Ayu lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak Utin. Jadi untuk RPP kita sudah akan sampai di sini. Nanti terkait penyusunan dan sebagainya, kalau misal ada yang belum paham, kita ke sekolah binaan masing-masing. Dan untuk saran saya, jika Bapak Ibu ingin misal melihat atau membuat mengadopsi RPP yang sudah ada, Bapak Ibu bisa ke konten guru berbagi ya. Itu dari Kemdikbud itu ada guru berbagi. Nah, di sana bermacam-macam RPP yang sudah dibagikan terkait dengan COVID. Jadi akan Bapak Ibu nanti bisa langsung ke guru berbagi. Salah satu cara Bapak Ibu mungkin untuk melihat RPP, bingung nih RPP tentang COVID ini bagaimana, yang apa 21 aja masih bingung, tidak lagi yang seperti ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke guru berbagi. Oke. Jadi untuk yang RPP saya rasa baik. Terima kasih Pak Utin atas presentasinya. Kedepannya mudah-mudahan ada hasil karya yang Bapak Ibu lakukan seperti yang kami sampaikan kepada sekolah untuk menyusun satu RPP terkait PDR selama dari tanggal 2 sampai tanggal 13 ini. Baik, untuk berikutnya kita lanjutkan dengan kegiatan aplikasi ISO. Oke, Pak Utin. Ya. Ya, Ibu. Ya. Saya mau dulu Bu ya. Ya Pak. Oke, silakan Bu Ayu lanjut. Bu Ayu silakan lanjutkan. Mati. Halo Bu Ayu. Bapak stop dulu apanya. Saya nggak bisa ini. Oh, ya saya keluar dulu ya. Iya, iya. Oke. Keluar apanya? Saya keluar dulu. Stop dulu. Maaf dong. Lupa ingat. Oke. Dulu. Oke, Bu Ayu silakan masuk. Iya. Ntar Pak. Oke, kelek. Udah tutup.
Ini kamera tak bisa fungsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, materi yang berikutnya adalah kita akan coba menggunakan aplikasi SISO. Apa itu aplikasi SISO? Sementara ini Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan bermacam-macam aplikasi terkait dengan pembelajaran yang secara online ini. Jadi aplikasi SISO ini merupakan, kalau diartikan secara artinya jungkat-jungkit ya. Nah, jadi ini merupakan platform pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa itu memiliki jurnal pembelajaran yang kolaboratif dengan pilihan untuk berbagi konten dengan seluruh siswa lain di kelas oleh guru. Jadi artinya seperti ini. Kalau selama ini Bapak Ibu memberikan tugas itu hanya mungkin yang online ya, mungkin secara dengan WA, kemudian nanti mengumpulkan lagi dengan WA, lama-lama nanti WA-nya full, memorinya penuh. Nah, atau kalau udah kebanyakan nanti mau ke atas sudah nggak ketemu lagi. Jadi ini ada semacam aplikasi yang bisa kita gunakan mengumpulkan atau memberikan tugas kepada siswa dengan aplikasi SISO. Jadi tidak hanya siswa saja, orang tua juga bisa melihat hasil kerja atau penilaian yang kita sampaikan kepada siswa. Jadi orang tua juga bisa aplikasi ini. Dan untuk kegiatan awalnya, seperti kami pengawas, kami juga akan menggunakan aplikasi SISO ini dengan siswanya itu adalah Bapak Ibu guru. Jadi artinya kami akan meminta misalnya penyusunan RPP, penyusunan KKM, silabus, penilaian, kisi-kisi soal dan sebagainya. Itu juga kita coba melalui aplikasi SISO. Jadi yang harus Bapak Ibu siapkan untuk kegiatan ini, Bapak Ibu harus HP-nya harus standby ya, bukan digunakan untuk ini ya. Handphone yang Bapak Ibu punya itu kita gunakan untuk media pembelajarannya ini. Jadi bukan untuk Bapak Ibu join Vicon ini menggunakan HP, tidak. Dari awal saya sudah sampaikan ya, mohon untuk join itu menggunakan laptop. Jadi aplikasi SISO ini kita gunakan di handphone. Oke. Jadi awalnya ini pengertiannya. Jadi SISO ini merupakan portofolio atau kumpulan tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa. Seperti ini. Oke. Ini tampilannya di handphone. Jadi sekarang kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Memanfaatkan SISO kelas sebagai siswa. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu sila buka handphonenya. Kemudian kalau misalnya yang sudah terbiasa mendownload ini di Play Store, silakan cari Play Store. Kemudian carilah SISO kelas. Ya silakan langsung dipraktek Bapak Ibu ya. Saya tunggu.
Tep mari Bang. Ya. Tep. Halo Bu Ayu. Kabar? Halo. Assalamualaikum semuanya. Maaf terlambat ya. Oh, Ibu Im ya. Selamat datang Bu Im. Jangan nanti Ibu itu. Baru balik dari dinas, sudah terima. Ini udah materi yang kedua nih Bu Im. Iya, tadi Pak Utin. Saya masuk tadi Pak Utin sekejap. Kalau sekolah nampaknya macam tak masuk aja. Katanya ada rapat Bu Im. Oh. Biasalah rapat menjelang nak masuk nih. Harus rajin rapat. Seharusnya rapat bisa ini ya, harus online ya. Iya. Tidak harus ini. Oke, Bapak Ibu, jika sudah selesai, lanjut. Nah, nih, kalau udah selesai aplikasinya, nanti tampilannya. Ini sedang bekerja. Tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Pisau. Oke. Kemudian Bapak Ibu pilih sebagai student. Saya teachernya, saya gurunya. Saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Nanti kita balik lagi, kita tukar Bapak Ibu sebagai guru, yang lainnya mungkin sebagai siswa. Oke. Silakan kalau sudah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu sebenarnya bisa loh mengapakan PowerPoint yang saya tampilkan ini. Kalau memang sudah Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu boleh lanjutkan ke halaman berikutnya, slide yang berikutnya. Kalau yang saya tampilkan ini kan masih halaman 7. Bapak Ibu kalau misalnya sudah selesai, silakan slide yang ke berikutnya. Oke. Kemudian nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Dia akan meminta scan kode kelas atau masukkan teksnya, tetapi Bapak Ibu pilih yang di bawahnya, yang warna biru itu yang Google email ya, login kalau nggak salah. Saya pun kurang jelas nih tampilannya. Silakan Bapak Ibu klik di situ, ya. Pilih Google atau email sign in, pilih lambang Google. Oke. Kemudian ada nanti tampilannya seperti gambar yang di tengah. Pilihlah sign in with Google. Jadi nggak usah Bapak Ibu ketik alamat emailnya, passwordnya, tidak seperti itu. Kita masuk dengan menggunakan akun yang ada di Google. Meminta Ibu memilih, kalau misalnya Ibu gunakan satu yang atau yang aktif sering gunakan. Oke, nanti diminta teks kode ya Bapak Ibu ya. Oke, akan saya berikan teks kodenya. Cek kodenya seperti ini. Oke, yang sudah silakan lanjut, ini cek kodenya. Saya akan tulis ini Bapak Ibu ya. Di percakapan. Ya, di percakapan saya tuliskan kodenya. Bapak Ibu bisa klik di situ di percakapan. Oke, silakan. Kodenya adalah RT
RTFN spasi XVUN. Bu, diulang Bu. Ulang lagi Bu. Apanya? Kodenya Bu. Kodenya lihat di ini. Di conversation percakapan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Di percakapan tengok di situ. RTVN. Jadi sudah ada yang masuk sepertinya. Mana kita nak pilih? Bu, Apa? Bu, ulang apanya tadi Apa? Bu? Apanya ulang? Di mana? Kodenya Bu. Lebih jelas. Tak jelas Tadi Bu. banyak lu. Kodenya. Sekarang sudah di-download kan? Sudah di-download hasilnya apanya? Ya kan? Sudah seperti ini ya. Lama orang-orang ni. Bapak Ibu tengok di conversation, percakapan. Bisa nggak klik di percakapan? Ada saya tulis RTVNX. Jadi kalau yang sudah berhasil join, di situ kan nanti ada perintahnya tuh. Ada tugas yang saya berikan ke kelas itu. Jadi kelas yang Bapak Ibu masuk itu nanti adalah kelas pelatihan online 2. Nanti ada tugas yang saya berikan. Silakan dikerjakan tugasnya. Ini kita latihan. Silakan kirim foto selfie Anda. Tugasnya ada aja. Pengawas. Maaf.
Ada jawab selfie buat dah. Bu Ayu, pilih Ya. pilih jurnal atau activity. Halo. Ini tampilannya nampak enggak seperti ini? Ini apanya? Lihat sama tampilan. HP ada poin-poinnya ini sampai kecil, ini nggak ada sampai besar. Oke, Bapak Ibu itu nanti setelah memasukkan kode, Bapak Ibu akan masuk ke kelas pelatihan online 2. Situ. Jadi setelah saya cek di siswa saya, ternyata sudah ada yang berhasil masuk sini. Kemudian bagi yang sudah berhasil masuk, coba Bapak Ibu tengok di situ apa tugas yang diberikan oleh saya di sana. Bapak Ibu jawab. Praktekkan langsung. Dia minta apa tugas yang saya berikan itu, Bapak Ibu coba jawab. Jadi langsung dijawab di situ. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk yang sebagai siswa mungkin saya anggap Bapak Ibu sudah paham. Nanti kalau tak paham mungkin kita saling berbagi aja. Mungkin ada rekan-rekan guru yang sudah mengerti. Nanti bisa saling membantu. Sekarang Bapak Ibu coba keluar. Jadi kalau udah masuk ya harus keluar Bapak Ibu, karena kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini cara menjawab, cara mengapakannya.
Di tampilan Bapak Ibu, coba lihat ada inisial Bapak Ibu di atasnya. Kalau yang di laptop saya tampilkan ini ada CK. Ini inisial nama pengguna akun ini. Bapak Ibu klik, kemudian ada gambar roda bergerigi ini. Klik, kemudian keluar. Oke, silakan. Kita akan melanjutkan untuk menjadikan Bapak Ibu sebagai teacher. Jadi teacher untuk diberikan tugas kepada siswanya. Oke, silakan Bapak Ibu keluar dulu. Yang sudah berhasil masuk tadi, keluar dari sebagai siswa. Untuk keluarnya mungkin di tampilan handphone Bapak Ibu ada inisial nama di depan, di atas kiri atau kanan itu. Kemudian diklik, nanti ada roda gerigi, klik lagi, ada sign out, keluar. Kemudian berikutnya kita akan mencoba masuk lagi, karena aplikasi tadi kan sudah di-download tuh, Bapak Ibu sebagai guru. Nah, ini nggak usah diulang lagi karena ini kita anggap sudah kita laksanakan. Sekarang kita coba sebagai guru, langkahnya sama seperti tadi, cuman Bapak Ibu pilih teacher. Oke, silakan teacher. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau sebagai guru untuk masuknya pilihlah sama seperti tadi, pilih lambang Google untuk sign in with Google. Kemudian carilah akun yang sudah ada aktif atau yang sudah ditampilkan, pilih. Kemudian Bapak Ibu akan langsung masuk ke create your class. Silakan Bapak Ibu tulis kelasnya mau kelas apa, misalnya mau kelas 71, 81 dan sebagainya, atau kelas matematika kah atau apa, silakan. Sekarang kita langsung praktekkan nih Bapak Ibu sebagai siswa, sebagai guru. Nanti kalau sudah berhasil membuat tugas dan kode, silakan share di percakapan, nanti silakan bergabung mau menggunakan kode tersebut. Oke, silakan Bapak Ibu. Kreasikan dulu nama kelasnya. Nama kelasnya Bapak Ibu tulis. Kemudian di sini ada pilihan apa ini? Sudah memiliki jenjangnya kalau nggak salah ya. Bapak Ibu pilih other. Kemudian sudah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini, Bapak Ibu klik ada tanda tambah di atas. Tanda tambah di atas warna hijau. Kemudian nanti ada muncul aktivitas, ada 3 di situ poinnya. Bapak Ibu pilih yang di tengahnya. Assessment activity, saya pun kurang nampak ini. Pilih assessment activity. Oke, silakan. Kemudian nanti tampilannya ada community atau nanti create new activity, silakan. Nah, Bapak Ibu tulis ini tugasnya apa, misalnya latihan atau kuis kah, atau tugas membuat clipping kah dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu di sini kasih perintahnya. Seperti tadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil join dengan kelas saya, tadi kan saya ada kasih tugas tuh. Tugasnya apa? Silakan kirim foto selfie-nya. Nah, jadi ternyata
yang sudah berhasil masuk, ya mereka benar-benar mengirimkan tugas foto selfie. Nah, jadi sekarang silakan Bapak Ibu berkreasi dengan tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswanya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu boleh lanjut. Ada save di bawah kalau nggak salah ya. Ini tertutup dengan apa? Boleh Bapak Ibu insert-kan, misalnya Ulang, tugasnya itu, ya. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Iya, silakan. Boleh diulang Bu dari awal Bu. Yang mana itu? Yang setelah masuk dari tanda tambah Bu. Oke, saya kembali lagi ya. Iya Bu, Ibu. Ya, ini yang bagian sini agak sedikit sulit ini. Saya aja berulang-ulang mau latihannya. Oke, jadi seperti ini kalau sudah Bapak Ibu membuat kelas ini kan nama kelasnya, kemudian jenjangnya itu nggak usah pakai level-level segala macam, pilih yang lainnya saja. Kemudian sekarang kita kan membuat tugasnya ini, tugasnya apa dan kode untuk mendapatkan kodenya. Di sana ada plus hijau. Coba ditengok. Ya, nampak di handphonenya, tengok di handphonenya. Ya, coba diklik. Ya. Atau ada warna lain, mungkin warna merah kah? Kalau warna hijau silakan diklik. Nanti akan muncul tiga ini. Ada seperti ini. Nggak kelihatan Bu, karena saya pakai handphone nih Bu. Pakai apa? Pakai handphone Bu, jadi joinnya pakai handphone ya? Iya Bu. Oh, join Vicon pakai handphone. Iya Bu. Terus mau praktek juga pakai handphone yang sama. Iya, ya jadi susah. Oke, gini aja, memperhatikan aja dulu, nanti bisa dipelajari. Nanti saya sharekan PowerPoint-nya, ya. Oke, jadi yang lain silakan lanjut. Kalau misal yang satu, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop ini sebagai untuk apanya? Handphone untuk Bapak Ibu praktek. Oke, sekarang kita lanjut ya seperti ini. Bapak Ibu klik yang di tengahnya untuk membuat tugas ini tadi. Apa tugasnya? Kan ada tanda merah lingkaran ini, Bapak Ibu klik. Klik, kemudian nama tugasnya, perintahnya itu bisa menggunakan suara juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lah mengutak-atiknya. Kemudian nanti bisa berupa gambar atau file yang sudah pernah dibuat juga bisa dimasukkan di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini untuk menginsert tadi, kalau misal ada foto, ada gambar, ada video, atau file, atau link yang mau dituju misalnya boleh ditempelkan di sini. Kemudian nanti checklist tanda apa di atas ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil diinikan. Jadi ada perintahnya Bapak Ibu, tugasnya itu dituliskan. Nah, apa tugas yang akan disampaikan ke siswanya? Misalnya tulislah namanya atau kirimlah fotonya atau sebagainya. Kita mau praktek nih, untuk praktek saja. Oke? Kemudian bagaimana kita akan mendapatkan kodenya? Nanti kan setelah ini kan ada save nih ya. Di save. Nanti ada perkataan share. Oke. Nanti yang share itu diklik. Nanti ada tampilan kelas yang telah Bapak Ibu buat. Mungkin Bapak Ibu tadi kan baru satu kelas tuh dibuat. Oke, tinggal klik yang satu kelas tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu ada banyak kelas, misalnya semua kelas Bapak Ibu buat 71, 72, 73 atau lainnya, itu bisa kalau mau di-share-kan semua kelas, tinggal dipilih kelas mana yang akan kita share-kan. Oke. Kemudian setelah klik kelasnya, klik di bawahnya ini apa tulisannya nih? Apa ya? Saya tertutup dengan lambang ini. Kemudian setelah selesai nanti ada tanda apa nih? Tang ya di atas ini. Bapak Ibu klik untuk mendapatkan kodenya.
Untuk memilih kodenya, Bapak Ibu, kode ini akan kita kirim ke siswa. Pilih student kode. Jadi bisa bermacam-macam, bisa kita kode untuk orang tua, boleh kita buat. Kemudian pilih yes. Nih tampilannya, yes, nanti Bapak Ibu mendapatkan kode yang seperti ini. Kode inilah Bapak Ibu copy, nanti Bapak Ibu boleh sharekan di grup, misalnya grup guru-guru siswanya. Cara aja ulang-ulang. Mana yang ulang? Ulang aja dari yang tambahin kode bilang yang di share bilang, yang share ke kelas. Bu Ayu. Ya. Halo. Iya. Coba dari share tadi. Yang mana cara share? Ya. Oke. Jadi sekarang gini, tugasnya sudah diketik kan? Tugas yang akan diberikan sudah dituliskan di situ? Sudah. Kemudian ada tanda checklist nggak di atasnya? Tanda checklist ada. Di mana lagi nih? Bentar ya Bu. Atau save? Save. Udah di save. Udah save? Save ya? Udah save, nanti tampilannya. Bu Ayu, saya ke SD 6 dulu ya. Ya. Bu Ayu. Iya. Saya ke SD 6 dulu ya, sebentar. Ya. Oke, silakan Bu Em. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah berhasil mendapatkan kode, silakan share di grup ini ya Bapak Ibu, di percakapan kita ini. Saya akan coba join. Silakan yang sudah berhasil membuat kelas dan mendapatkan kodenya, silakan share di conversation ini, percakapan ini. Mana dia? Iya, kodenya tuh Nggak dapat kodenya? belum. Share. Udah share. Terus? Udah Bu. Checklist kelasnya. Kelas yang dibuat tadi sudah kan? Kemudian klik yang di bawahnya. Ini nggak bisa keluar kalau ini tadi saya udah ini. Tahu? Di bawahnya itu dapat ini apa lagi dia? Belum, ini kayak gini tadi Bu, belum dapat kodenya. Ini kan tekan ini ya. Udah tekan dong. Udah Bu. Udah dapat yang di bawahnya. Belum dapat, yang ada tulisan plus add bilang. Tulisan plus add Bu Ayu, apa ya? Apanya? Tulisan plus add. Kelas add. Plus add. Iya, kelas add. Ngapain Pak lagi? Coba tengok di tampilan di laptop saya nih. Di apanya? Di PowerPoint-nya saya share ini. Ada nggak seperti ini tampilannya? Tengok di bawahnya kan ada jurnal, ada activity, ada apa nih, inbox, ada apa? Klik yang activity-nya. Aktivitas, activity. Activity library. Activity yang di bawahnya. Belum ada yang berhasil ya? Belum. Belum Bu. Belum. Yang lain silakan. Kalau yang ada yang sudah.
Kalau ada yang sudah mendapatkan seperti ini nanti ya tampilannya Bapak Ibu. Nih kodenya ini Bapak Ibu klik atau copy atau ketik di sini di apa percakapan ini di chat kita ini. Nanti saya coba join. Saya sebagai siswa. Oh sini ada lah. Nah, itu mana dia? Kita di mana betul? Tadi ini kan. Terus tadi muncul yang ibu bilang tadi ada TS ini kan bawah. Ada kita ada. Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi yang bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga menghasilkan pijar berupa garis cahaya di langit yang disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Halo, silakan Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Saya tunggu yang sudah berhasil mendapatkan kode. Silakan share di sini. Ada 3 jenis, yakni A. Meteorit logam, memiliki unsur nikel dan besi. B. Meteorit batuan, memiliki unsur silikon. C. Meteorit campuran, memiliki unsur logam dan silikon. Matahari. Kita dapat melihat matahari dari langit karena matahari memancarkan cahaya yang sumbernya ada dalam matahari itu sendiri. Karena suhu matahari yang sangat tinggi, kira-kira 5.400 derajat Celcius, atau bandingkan dengan suhu paling tinggi yang pernah dilaporkan di permukaan bumi, yaitu 58 derajat Celcius. Materi-materi dalam matahari tidak mungkin berbentuk padat, cair, atau gas biasa. Tentu saja, materi-materi dalam matahari adalah gas pijar yang disebut plasma. Dengan 2 unsur terbanyak, Bu, Ya. kalau udah dapat kode habis itu diapain lagi, Bu? Kodenya di copy, kemudian tempelkan di conversation. Conversation kita di ini nih. Saya coba join, saya masuk. Yang lainnya juga kalau mau coba sebagai siswa silakan. Coba copy apanya? Di copy, tempelkan di ini. Atau ketik juga boleh di percakapan kita nih. Email ya, email. Bukan di email, enggak, maksudnya di layar kita ini. Kalau yang kita kan ada sebelah tangan yang raise itu kan sebelahnya ada conversation. Atau klikkan aja situ ya. Di chatting kita tuh catat situ. Oke, Bu. Kalau yang pakai tampak oleh kamu sebagai bintang yang paling besar dan paling cerah di langit. Karena matahari adalah bintang yang paling dekat dari bumi dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Sebagai gambaran, jarak matahari dari bumi kira-kira 150 juta atau 0,15 miliar kilometer. Sedangkan bintang kedua yang terdekat dari bumi, yaitu Proxima Centauri, berjarak kira-kira 40.000 miliar kilometer dari bumi, atau 300.000 kali jarak matahari ke bumi. Jelas bukan? Energi pancaran matahari. Jika kamu memandang matahari secara langsung, kamu akan melihat cahaya menyilaukan yang bisa merusak mata. Cahaya ini juga membawa energi panas yang bisa merusak kulit. Begitu besar energi yang dipancarkan oleh matahari. Jika kita perhitungkan bahwa suhu bagian inti matahari bisa mencapai 15 juta derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Belum ada yang berhasil ya? Yang dipancarkan oleh matahari
Sudah Bu, saya sudah kirim Bu. Saya Agung Saputra Bu, sudah kirim kode Bu. Sudah kirim kode? Iya. Di mana kirimnya? Meeting chat. Maksud Ibu di ini, di apa kita percakapan kita di Vicon ini, ha? Di meeting chat. Meeting chat. Iya. Situ kan banyak tuh, ada lambang video, ada apa segala macam. Ada mikrofon. Ada titik 3, ada tanda raise your hand. Sudah banyak Bu, sudah banyak yang ngirim Bu. Banyak kirim. Sudah ya? Iya Bu. Oh, berarti tidak terbaca sama saya nih. Tanya Bu Ayu. Kodenya Atau gini aja Bu, kita sambil di rapat aja Bu, jadi Bu Ayu nggak baca. tak dapat lagi Bu. Oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, dengan E sama dengan energi yang timbul yang satuannya joule, M sama dengan massa yang berubah menjadi energi. Atau gini Bapak Ibu boleh sharekan ke kawan-kawannya juga, misalnya yang mau coba ke join sebagai guru, siswa. Saya nggak bisa baca di laptop saya nih, nggak terbaca, pesan masuk tadi nggak ada. Energi yang timbul akan dipancarkan oleh matahari ke segala arah. Hanya sebahagian kecil saja energi yang dipancarkan matahari sampai ke bumi. Dari energi inilah segala bentuk kehidupan di bumi dapat berlangsung. Bayangkan saja, jika tidak ada matahari sampai ke bumi, semua zat akan membeku karena suhu permukaan bumi tentu sangat tinggi. Walaupun di bumi sendiri ada sumber panas berupa sumber panas bumi yang berasal dari dalam bumi. Susunan lapisan-lapisan matahari. Matahari tersusun dari lapisan-lapisan yakni inti matahari, fotosfer atau lapisan cahaya, kromosfer, dan korona. A. Inti matahari. Bagian inti matahari merupakan pusat matahari. Bagian ini adalah yang paling panas dan paling padat. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius dan tekanannya 200 miliar kali tekanan permukaan bumi. Di sini terjadi banyak reaksi termonuklir sehingga menghasilkan energi yang luar biasa besar. Bagaimanakah energi dari inti matahari merambat menuju permukaan matahari? Nah, ada dua cara perambatannya. Yang pertama, dalam zona radiasi, yaitu dari inti matahari menuju bagian. Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Energi merambat secara radiasi melalui gas Pak Otin. atau plasma yang terdapat Halo Pak Otin. dalam matahari. Yang kedua, dalam zona konveksi, yaitu dari bagian Ya Bu, gas siap. permukaan matahari menuju ke permukaan. Oke. Nampaknya banyak yang udah berhasil Bu. Iya. Cuman saya di apa saya nggak nampak loh Pak, nggak ini. Kodenya saya nggak terima gitu di chattingan saya. Di sini agak kurang bagus emang fasilitas sinyal untuk dari tadi pagi semalam kalau nggak salah. Iya, karena mungkin cuaca mungkin. Agak kurang Biasanya, atau gini bagi Bapak Ibu yang sudah bisa join, kalau mau share kodenya ke WA saya juga silakan. Jadi nanti saya coba join, atau kawan-kawan yang lain juga coba keluar lagi sebagai guru, coba sebagai siswa join kode-kode yang diberikan oleh teman-temannya, saling bertukar gitu. Maksudnya kita mau lihat yang dibuat teman kita ini seperti bagaimana dan sebaliknya seperti itu. Silakan dulu ya. Atau paling dekat dengan
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 5. Jadi Bu Ayu, halo. Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Halo. Halo Bu Ayu. Halo. Matahari yang paling menyilaukan mata telah tertutup bulan. Sebar corona kira-kira mencapai 2.500.000 Halo Bu Ayu. kilometer. Suhu lapisan ini dapat mencapai 1 juta derajat Celcius. Kata lain, Halo Bu Ayu. Iya ya Pak, maaf tadi anak saya mau ini tadi. Oke, silakan Pak. Yang sudah bisa ngisi sekitar hampir 50%. Oh, hampir 50% ya. Kemajuan luar biasa, berarti bagian besar sudah mengenal ini Bu Ayu yang ini. Iya, tapi kita coba di ini kan dulu Pak. Maksudnya kan mereka sudah berhasil nih membuat kode. Jadi ada yang mempraktekkan gitu, saling tukar kode dengan kawan di apanya. Artinya kita kan lihat tugas yang mau diberikan guru tersebut itu seperti apa, praktek bagaimana mengirim tugas, bagaimana menjawab tugas seperti itu. Jadi saling inilah, saling mempraktekkan dengan teman di sebelahnya atau ini. Karena kalau saya masuk sampai 50 orang juga agak susah juga gitu kan. Ya, jadi kalau mau berbagi kode dengan teman-teman di sebelahnya silakan. Kalau dengan saya juga oke, saya terima. Karena saya di ini tidak nampak gitu di sebentar. Padahal sudah. Oke, udah terbaca Pak. Oke, udah. Oke, silakan. Jadi tahu apa yang Oke, dapat dikenali dari cahayanya yang berwarna kemerahan. Sedangkan planet Jupiter dan Saturnus bentuknya sudah tidak terlihat jelas karena jaraknya yang sangat jauh. Nah, seperti yang telah kamu ketahui, bahwa planet Uranus dan Neptunus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, membutuhkan teleskop untuk mengamatinya. Cahaya bintang tampak berkelas-kelas, sedangkan cahaya planet cenderung tidak berkelas-kelas. Letak bintang sangat jauh dari bumi, sehingga cahaya yang tiba di permukaan bumi sudah sangat lemah dan mudah terganggu turbulensi udara di atmosfer. Turbulensi udara bisa membiarkan atau membelokkan cahaya, sehingga cahaya bintang tampak berkelas-kelas. Sedangkan cahaya dari planet cenderung stabil karena planet berbeda, sehingga cahaya yang sampai ke permukaan bumi lebih banyak. Gangguan turbulensi juga tidak terlalu berpengaruh. Jika pengamatan dilakukan beberapa hari berturut-turut, maka akan tampak posisi planet akan berbeda dari hari ke hari, atau waktu terbit atau tenggelam akan berbeda dari hari ke hari. Planet terlihat bergerak terhadap latar belakang bintang-bintang yang lain. Hal ini disebabkan gerakan bumi mengelilingi matahari, sehingga posisi planet-planet itu akan terlihat bergeser pada hari yang berbeda.
Jadi Bapak Ibu, kalau ini kan kawan-kawannya sudah men-sharekan kodenya, mungkin Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan bagaimana memasukkan kode seperti tadi sebagai siswa ya Bapak Ibu ya, sebagai siswa. Kemudian jawablah tugas-tugas mungkin yang sudah diberikan oleh teman-temannya melalui kode tersebut. Nah, jadi biar terlatih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi. Jadi untuk kegiatan kita ini, mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Sudah saya sharekan di sekolah, setiap sekolah binaan saya, misalnya ada 2 sekolah sudah saya sharekan. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Itu adalah bukti kehadiran Bapak Ibu mengikuti hari ini. Jadi kegiatan kita ini nanti akan mendapatkan sertifikat setara dengan 32 jam biar bisa dihitung poinnya 1. Dan juga kegiatan kita ini juga direkam Bapak Ibu ya, nanti akan saya sharekan rekamannya, tetapi mungkin bukanya di ini harus di SIM. Bu, kami udah berhasil. Ya. Kami udah berhasil. Ada yang belum dapat kode? Kami sudah berhasil.
Oke, baik Bapak Ibu. Untuk penggunaan sisau di handphone sudah kita sampaikan. Jadi untuk supaya terlatih mungkin Bapak Ibu sering menggunakannya. Tadi sudah Bapak Ibu berhasil mendapatkan kode. Kemudian selain untuk di handphone, Bapak Ibu juga bisa menggunakan, kalau di handphone mungkin untuk apa ya, mendapatkan kode dan sebagainya. Di laptop juga Bapak Ibu bisa buka. Jadi kalau di laptop nanti Bapak Ibu bisa klik sisau.me. Nah, nanti di sana tampilannya juga sama, hampir sama. Karena apa? Tugas-tugas Bapak Ibu itu, contoh misalnya seperti ini ya. Saya membuka kelas, saya pengawas matematika misalnya. Saya membuka kelas matematika 1, matematika 2. Saya meminta guru-guru yang tergabung di dalam kelas itu untuk membuat soal, misalnya soal hot dengan kisi-kisi dan sebagainya. Jadi tentu Bapak Ibu mengirimkan file itu kan tidak lewat handphone, karena lewat handphone rasanya kan gimana mau file itu, sementara yang kita kerjakan itu ada di laptop. Jadi di laptop Bapak Ibu bisa buka, itu namanya sisau, sama sisau.me, aplikasi sisau.me seperti itu. Jadi kalau untuk kita mempraktekkan, rasa saya waktu kita juga terbatas. Jadi Bapak Ibu setelah ini bisa coba mempraktekkan dengan sisau.me. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Utin. Halo Pak Utin. Halo Bapak Ibu, selamat siang, pagi. Ada yang pertanyaan silakan tanya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ayu? Kenalkan diri Bu. Ya, nama saya Raja Siti Devi Awia, SMP Negeri 2 Merak Bu. Oh, lengkap ya Bu ya. Oke Bu, apa pertanyaannya? Alhamdulillah Bu. Yang jelas ini pendapat saya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas pelatihan ini. Yang jelas saya harus banyak belajar nih Bu, itu aja. Karena banyak perintah, tetapi setelah kita menjalani ini, aduh, sangat menyenangkan dan sangat mempermudah kita sebagai guru Bu. Amin. Terima kasih banyak atas ilmunya dan perhatian daripada pengawas. Mudah-mudahan ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi Bu. Untuk saat ini belum ada kendalanya Bu. Masih lancar Bu ya? Alhamdulillah, cuman memang perlu banyak bimbingannya Bu, motivasi dari ibu-ibu semua. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Raja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau memberi saran dan sebagainya? SMP 1 Tebing, SMP Widya Sana, SMP 2 Tebing, SMP mana lagi nih? SMP 2 Karimun. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita ini bukan hanya sekali. Nanti setelah selesai kita akan melanjutkan lagi. Ada materi lagi yang akan kita sampaikan. Jadi Bu Ayu, mungkin ada pertanyaan Bu Ayu. Bu Tia, ya, silakan. Halo Bu Tia. Yang angkat tangan, Bu Zalina. Ada mau ditanyakan Bu Zalina? Zalina tadi ada, masuk dia. Lambain tangan Bu Zalina. Zalina mungkin di rumah ya. Dibuka Bu Zalina. Iya, lambai tangan Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Bu Nurdiana. Halo Bu Nurdiana. Ada yang mau ditanyakan? Pagi. Saya pakai Skype ini. Silakan. Nggak putus-putus Pak.
Ini udah siap nampaknya harus jalan-jalan. Ini kami model-modelan ini kali pakai udah tua, Bu. Udah tua-tua biasa. Nggak tahu, lain heng saya kalau di sini. Assalamualaikum, Mbak. Lain hengnya kalau udah berhadapan ini. Saya anukan aplikasinya, tapi kok tak bisa. Aplikasi apa tuh? Halo Bapak Apa? Ibu yang mau bertanya silakan. Skype. Itu Itu bukan Skype. Ini bukan pakai Skype, tim, Mbak. Naik tangan. Apa yang mau ditanyakan? Oke, baik, gini aja Bu Im. Kami Kan waktu kita lagi juga di sudah sekolah ini sekarang terbatas. pakai tim, bukan Jadi Skype. mungkin dalam waktu yang 1 jam ini rasanya tidak mungkin kita langsung Pakai memahami Office nih. sepenuhnya. Paling tidak sudah dapat covernya pun jadi Nah, jadi ada apa? kemudian jadi tinggal mendalami isinya lagi. Mudah-mudahan nanti kalau terlatih, sudah Bapak Ibu sering lakukan, terlatih, nanti insya Allah waktu kita tahun ajaran baru Bapak Ibu bisa mempersiapkan materi yang mau di-sharekan ke siswa dan sebagainya. Dan kami juga akan membuka kelas Bapak Ibu, membuka kelas dengan menggunakan siswa. Saya akan mempraktekkan ini untuk sekolah binaan saya kah, untuk guru-guru saya kah, binaan apa? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya kalau mau soal Kemudian untuk kegiatan ini saya rasa mungkin memang kita masih banyak kendala. Salah satunya kita tidak saling bertatap muka. Jadi kalau bertanya mungkin yang hanya dengar suara mau menunjukkan di handphone yang seperti apa itu mungkin tidak kita mengenal secara langsung. Jadi itu si Suez. Bukan Jadi Skype. tujuan kami adalah supaya kita terlatih Bapak Ibu ya. Terlatih, mungkin Bapak Ibu juga pernah menggunakan aplikasi untuk pertemuan seperti Zoom dan sebagainya. Itu sama juga, artinya apa yang kita sampaikan, kita melakukan webinar secara langsung dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ditawarkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan, atau mungkin ada sebagian yang sudah melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan Zoom dengan siswanya dan sebagainya. Nah, itu seperti ini kan Bapak Ibu mengajarnya tanpa tatap muka, hanya memberikan PowerPoint, perintah dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atau Ibu Muslimah ada apa sebelum menutup? Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kegiatan kita ini? Halo Pak, sinyal Bapak kenapa lemah nah? Orang Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru yang terkait dalam dari kedua ini. Iya, siswa atau apa Bapak daftar sekarang nih? Dapat meluangkan waktu. Jangan Bapak masuk ke Skype tak? Kegiatan ini tidak terhenti sampai di sini. Orang bukan masuk. Sekarang bukan masuk Skype Pak, siswa kelas. Kami pengawas kami ada 7 orang. Siswa kelas. Dan siapa aja Bapak Ibu berminat ya silahkan, tak jadi masalah. Kemudian ini semoga dapat dilaksanakan untuk anak didik kita. Buat kegiatan tidak pembelajaran. Ada yang katanya terlambat. Yang penting belajar. Itu aplikasinya siswa kelas untuk kelas bersama anak-anak. Dan saya Muslimah. Skype saya tak aktif, saya tak ada install Skype. Ini tidak sempurna yang Bapak Ibu inginkan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Tak, kalau saya jadi Bapak jadi guru, saya jadi murid, iyalah. Sampaikan lagi. Ya kan, Pak Utin kayaknya hilang. Ya. Oke, tidak Pak, dia ini akun untuk pembelajaran. Kami mundurkan diri, Bapak Ibu boleh mundurkan diri, cuma nanti kami ada ngirim absensi untuk kehadiran hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau keluar tekan yang merah itu Bapak Ibu ya. Nanti ya ada sama di atas keluar. Salam. Sebelah kanan, klik keluar. Yang ada lambang apanya tuh? Keluar. Bapak Ibu selamat bertugas besok tanggal 5. Silakan masuk. Absen. Absensi
Jangan lupa. Karena itu menjejak nanti Bapak Ibu punya sertifikasi. Ya Bu, insya Allah. Oke. Selamat siang semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.